Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus, dimana pada sore berbeda ini kembali kita buat berita firman Tuhan di channel TV kita Jurnal Polisi Online, pada khususnya umat Kristiani dan Nasrani dimanapun berada. Dimana nanti yang mendengar video ini, aku yakin dan percaya akan Tuhan berkati kita semua, dan akan Tuhan hikmati kita semua mengerti di dalam kebenaran Tuhan, menjadi pelaku firman Allah, juga melakukan di dalam hal prakteknya kepada Tuhan, sehingga ada lawatan tangan Allah sendiri, ada jamahannya, ada lingkupannya, ada berkat-berkat yang kita terima daripada Tuhan, sehingga kita dapat dipenuhi oleh kuasa daripada Allah melalui kuasa Roh Kudus daripada Yesus Kristus, oleh keilahian, keajaiban, mujizat yang nyata daripada Tuhan yang kita percaya di dalam nama Yesus Kristus. Sebelum kita masuk ke ranah firman, terlebih dahulu kita berdoa. Saudara-saudariku, terpujilah nama Tuhan di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus. Segala puja, puji, syukur, hormat kemuliaan daripada Tuhan dengan rendah hati, dan segala hormat Bapa, hormatlah bagi kemuliaan daripada Engkau. Saat ini kami belajar menginginkan naungan tangan Allah, kuasa hikmat roh pengertian daripada Yesus dengan naungan Roh Kudus daripada Engkau ya Bapa, membuka hati kami semakin mengertikan kebenaran Tuhan yang akan menjadi pelaku firman Allah. Mendengar Tuhan dan melihat atas segala permohonan ini, kami berdoa dan percaya dan mengucap syukur. Bahkan negara ini Tuhan, terjadilah pemulihan tangan-Mu atas belas kasih-Mu bagi kami yang seturut kehendak rencana daripada Allah. Kami berdoa dan percaya hanya di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam Yesus Kristus kami belajar firman-Mu saat ini, dan berkatilah kami semua. Haleluya. Roh Kudus yang baik, haleluya, amin. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, kembali kita belajar dengan kebenaran, yang mana nanti yang menonton video ini supaya kita mengerti akan kebenaran Allah, bukan hanya pelaku firman Tuhan, hendaklah menjadi sanggup melakukan di dalam prakteknya kepada Tuhan, dan tidak hanya pendengar. Inilah yang Tuhan inginkan saat ini bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus di hari-hari terakhir ini. Mari kita buka firman Tuhan, saudara-saudariku, di dalam nama Yesus Kristus, yang tertulis 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 16 dan 17. Berikutnya ialah dasar dan bangunan. Dasar dan bangunan itu berikutnya. Ayat 16 mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait daripada Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Ayat 17 mengatakan, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, di mana firman ini mengatakan bagi kita mungkin banyak belum memahami apa kebenaran Tuhan ini yang memberikan perkataannya dalam hidup kita, yang menjadi benteng segala kehidupan kita. Mungkin kita kadang-kadang tidak menyadari bahwa tubuh kita inilah bait daripada Allah, bahwa Roh Allah ada yang terikat dalam tubuh kita. Oleh sebab itu, saudara-saudariku, dikatakan dalam firman Tuhan, marilah kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Marilah kita belajar dalam firman kebenaran Allah. Percayakan ada Roh Allah di dalam tubuh kita dengan naungan kuasa Roh Kudusnya. Sebab segala tubuh kita dikatakan dalam firman itu merupakan salah satu bait daripada Allah. Sehingga tubuh kita bukan hanya kita memiliki, saudara-saudariku. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, di saat kita beribadah raya, kebaktian malam, mendengar firman Tuhan,
maupun belajar firman Tuhan di rumah, maupun berdoa, kita percayakan yang ada Roh Kudus di dalam tubuh dan jiwa pemikiran kita yang dikatakan Roh Allah. Maka Tuhan Allah mengatakan bahwa tubuh kita ini adalah baik daripada Tuhan. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, barang siapa yang berbuat atau membinasakan Roh Allah yang ada di tubuh kita dan tidak percaya bahwa tubuh kita baik daripada Allah, maka Tuhan Allah akan membinasakan. Maka dikatakan, saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Ayat 17 mengatakan, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu, bilang kita. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, mari belajar demi belajar dalam kebenaran Tuhan. Mari berseru berserah kepada Tuhan, tulus di hadapan Tuhan, dimanapun saudara-saudariku berada, dimanapun saudara-saudariku gereja Anda. Di saat kita melangkahkan kaki datang kepada Tuhan, mari tulus kepada Tuhan. Percayakan Roh Allah yang dikatakan Roh Kudus yang ada di jiwa dan tubuh kita, sehingga segala naungan doa dan ibadah kita Tuhan jawab. Terkadang mungkin manusia banyak di dalam beribadah raya, kebaktian malam, berdoa, belajar firman Tuhan di rumah. Kemungkinan banyak kita terkadang pemikiran kita itu bahwa Tuhan itu sangat sulit menjawab. Kenapa mereka sangat sulit menjawab? Kemungkinan bisa saja kita datang kepada Tuhan tidak tulus. Bisa saja kita mendua hati datang kepada Tuhan. Apalagi di dalam naungan doa. Kita berdoa kadang-kadang kita ingat dunia ini. Maka Tuhan Allah berkata, hidupkanlah Roh Kudus yang ada di tubuhmu, supaya Roh Kudus membimbing dan mendewasakan kita mengerti kata-kata doa kepada Tuhan, sehingga Tuhan mendengar, menginginkan segala jawaban doa dan ibadah kita, sekalipun kita tetap masih diproses. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, kita ingat saudara-saudariku, di dalam keibadahan gereja, kebaktian malam, maupun berdoa, maupun belajar firman Tuhan dan berdoa di rumah, jauhi mendua hati kepada Tuhan. Kenapa harus itu? Tulus, terarah dan tertuju di hadapan Tuhan, sehingga segala ibadah naungan dan doa kita Tuhan sikapi, Tuhan tanggapi. Karena percaya kita dalam naungan doa ada Roh Kudus yang ada di tubuh kita, yang membimbing kita dalam doa, mengajari kita, menghikmati kita. Roh Allah artinya saudara-saudariku yaitu Roh Kudus. Jadi jangan kita selalu datang ibadah hanya sekedar absensi di gereja, apalagi mendengar firman kebenaran Allah yang disampaikan hamba Tuhan, pelayan Tuhan, maupun belajar kita firman Tuhan kebenaran. Jauhi mendua hati saudara-saudaraku. Tuhan paling marah itu. Tulus kepada Tuhan, minta naungan Roh Kudus, supaya Roh Kudus membimbing dan mendewasakan kita benar-benar datang bersempuh, berseru, berserah di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak percaya ada Roh Kudus di dalam ibadah, tentu doa dan ibadah kita tidak Tuhan jawab, karena tidak ada ketulusan hati. Kadang berpikir mungkin dalam ibadah berpikir hartanya dunia ini. Tuhan tidak mengizinkan itu, malah dia marah. Sebab Tuhan Allah itu Allah yang cemburu, saudara-saudariku. Oleh sebab itu mari saudara-saudariku di dalam nama Yesus Kristus datang beribadah kepada Tuhan, tuluskan hati. Jangan mendua hati datang kepada Tuhan.
Jangankan di hadapan Tuhan, kemungkinan hubungan suami istri pun, kalau si istri mendua hati kepada suami pasti juga bentrok, pasti ada masalah. Begitu juga sebaliknya suami, kalau mendua hati pasti si istri marah, ada terjadi bentrok dalam kekeluargaan, apalagi di hadapan Tuhan. Dan begitu juga bagi kaum remaja. Kalau kaum remaja misalnya ada dia punya pacar, kalau di antara dua selalu mendua hati, pasti bentrok, laga mulut. Oleh sebab itu saudara-saudariku dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengingatkan kita semua supaya tulus benar-benar kepada Tuhan. Percayakan naungan Roh Kudus yang ada terkoneksi di dalam jiwa, pemikiran, dan tubuh kita. Sebab firman Tuhan berkata bahwa tubuh kita adalah bait daripada Allah. Ya, bait daripada Allah. Bahkan rohnya dikatakan di tubuh kita melekat, yang ada dalam naungan kuasa Roh Kudus daripada Yesus Kristus. Maka dikatakan saudaraku di dalam nama Yesus Kristus 1:17, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Kalau kita sudah mengerti kebenaran Tuhan, belajar kita penguasaan diri, tidak mengotori bait daripada Allah. Belajar penguasaan diri menghadapi berbagai kejahatan, supaya Tuhan tidak membinasakan kita, karena daging dan tubuh kita lah baik daripada Tuhan. Di segala yang ada roh di dalam tubuh kita ialah roh Allah. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, apapun pergumulan, apapun pencobaan, pengujian itu selalu datang. Tanpa kita tidak memiliki pengujian, pencobaan, pergumulan, kita pasti tidak mengingat Tuhan. Dikarenakan ada itu sehingga kita datang berseru, berserah kepada Tuhan, mengadu kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu segalanya memberikan pertolongan bagi kita, saudara-saudariku. Apapun masalah demi masalah yang kita hadapi, itu memang harus kita hadapi. Maka firman Tuhan berkata, segala pencobaan, pergumulan, pengujian yang kau rasakan, biarlah itu meningkatkan keimananmu. Datang kepadaku, berseru, bersujud, berserah, maka aku memberikan pertolongan penyertaanku kepadamu. Oleh sebab itu saudara-saudariku, sehingga iman kita semakin tekun kepada Tuhan. Kenapa firman Tuhan mengatakan itu? Kenapa firman Tuhan melarang jangan sampai kita mendua hati datang kepada Tuhan? Sebab dia Allah yang cemburu, Allah yang menghanguskan, saudara-saudariku. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, mari belajar demi belajar datang kepada Tuhan. Di mana dikatakan dalam firman Tuhan Allah yang menghanguskan. Kalau kita selalu mendua hati datang kepada Tuhan, tidak mengingat kebenaran Tuhan, Tuhan marah. Sebab Allah itu Allah yang cemburu, saudara-saudariku, melainkan Allah yang menghanguskan. Berlebih jelas saudara-saudariku di dalam nama Yesus Kristus. Tertulis Ibrani 12. Ibrani 12 ayat 28 29. Ibrani 12 28 29. Maka di situ dikatakan Allah yang menghanguskan. Makanya hati-hati. Kalau kita sudah mengerti jalan kebenaran Tuhan, mari belajar menunduk diri kepada Tuhan. Mari penguasaan diri. Sebab goda-godaan, bujuk rayuan kegelapan, tipu daya iblis, tipu muslihat iblis, tipu dosa yang ingin mengguncang pemikiran kita supaya terpisah kita dari Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, mari bersujud berdoa belajar firman Tuhan, tulus kepada Tuhan, undang, bangkitkan Roh Kudus yang ada di tubuh kita. Sebab perkataan Allah bahwa roh kita lah roh dari Allah sendiri.
daging dan tubuh kita baik dia, saudara-saudariku. Maka dikatakan Allah yang menghanguskan, Allah yang marah, Allah yang cemburu, saudara-saudariku. Ibrani 12 ayat 28-29. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Apalagi kita sudah memiliki iman mengerti akan kebenaran Tuhan. Dikatakan di sana, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak terguncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Ayat 29 mengatakan, dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ini saudaraku, firman Tuhan ini tajam kalau kita cermati. Saudara-saudariku dengan saya sama-sama diingatkan. Saya dengan saudara-saudariku sama-sama diproses Tuhan, saudaraku. Maka jangan bermain-main. Belajar benar-benar datang kepada Tuhan. Saudaraku, di dalam nama Yesus Kristus, ayat 28 mengatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak terguncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Di dalam sebuah keibadahan, saudara-saudariku, datang kita kepada Tuhan mengucap syukur dengan rendah hati di hadapan Tuhan, tulus di hadapan Tuhan. Hati-hati saudaraku, jangan main-main beribadah datang kepada Tuhan. Jangan main-main mendengar firman Allah. Jangan main-main belajar firman Tuhan. Jangan main-main berdoa. Jangan sampai mendua hati terjadi. Maka dikatakan dalam ayat 28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Maka datang kepada Tuhan beribadah dan berdoa, datang menundukkan diri dengan hormat kepada Tuhan. Percayakan Roh Kudus yang ada di jiwa pemikiran kita dan tubuh kita dalam beribadah dengan seturut rencana Allah. Di dalam sebuah keibadahan ini dengan rendah hati dan segala hormat di hadapan Tuhan. Jangan main-main saudara-saudariku. Jangan kita beribadah di dalam Tuhan ada yang ketawa, ada yang bisik-bisikan. Jangan mendua hati terjadi datang kepada Tuhan. Sebab Tuhan Allah itu adalah Allah yang menghanguskan, saudara-saudariku. Ini diingatkan Tuhan kita semua. Firman ini pada khususnya umat Kristen Nasrani dimanapun berada, saudara-saudariku. Maka dikatakan ayat 29, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudara, Allah yang cemburu. Maka kita datang kepada Tuhan, jangan coba-coba mendua hati. Tulus, terarah dan tertuju di hadapan Tuhan, dengan rendah hati dan segala hormat di hadapan Tuhan. Itu cara beribadah sebenarnya. Jangan kita cerita bisik-bisikan begini-begini, apalagi di saat mendengar firman Tuhan Allah yang disampaikan hamba dan pelayan Tuhan. Bila penting doakan hamba-hamba Tuhan. Percayakan Roh Kudus dalam bimbingan naungan dalam ibadah. Sebab daging dan tubuh manusia baik daripada Allah yang Tuhan curahkan roh yang ada di tubuh manusia. Maka kita diingatkan jangan sampai mengotori tubuh kita. Maka Tuhan berkata, belajarlah dalam firman kebenaran Allah. Berdoa di dalam penguasaan diri kita mampu oleh karena penyertaan pertolongannya, oleh keilahian, keajaiban, mujizat yang nyata daripada Yesus Kristus. Allah kita sembah, Allah kita agungkan. Dialah yang memiliki bumi dan sorgawi. Dia yang beradik kuasa segalanya. Sebab itu saudara-saudariku di dalam nama Yesus Kristus, mari kita berikan kesempatan di dalam hidup kita datang beribadah kepada Tuhan. Berikan waktu saudara-saudariku.
sebelum kita dipanggil menghadap tata panggilannya, sebelum dia memisahkan rohnya dari tubuh kita, akan kembali ke debu tanah, mana bisa lagi kita ada pergerakan menyembah dia. Maka Tuhan Allah berkata, sewaktu hidupmulah engkau datang kepada Tuhan. Sebab itu firman Tuhan mengingatkan kita sangat mendalam, supaya kita memahami lebih jelas pernyataan firman Tuhan ini kepada umat-umat yang percaya kepada Yesus Kristus. Jangan main-main saudara-saudariku. Jauhi bersifat mendua hati, tulus kepada Tuhan. Teteskan air mata kepada Tuhan. Apapun dosa permasalahan kita di dalam Tuhan. Sebab manusia, firman Tuhan berkata, seseorang pun kamu tidak luput dari segala dosa dan kesalahan. Oleh sebab itu firman Tuhan selalu mengingatkan supaya kita tetap berkenan di hadapan Allah. Mari saudara-saudariku, di dalam firman kebenaran Allah berkata saat ini, tujuan rananya apa? Sebab firman Tuhan mengingatkan kita. Apa ranah daripada firman ini? Firman Tuhan berkata dalam pernyataannya, pemeteraiannya, di kelak kemudian akan ada sidang pengadilan yang terakhir. Apakah kita penghuni surga atau penghuni neraka? Kalau kita rajin di dalam hidup kita mengikuti di jalan kebenaran Tuhan, secara pun pelan-pelan belajar demi belajar, penguasaan diri belajar demi belajar, mungkin Tuhan masih memberikan pengampunan nanti di kelak kemudian bagi kita. Kalau tidak bisa kita mengikuti di jalan hidup kita kebenaran Tuhan, apa yang kita terima? Apakah kita penghuni surgawi atau penghuni neraka? Oleh sebab itu firman Tuhan mengajak kita bagaimana kita nantinya memiliki kebenaran Tuhan. Selagi hidup kita, ia ingin mengejar di kelak penghakiman yang terakhir, supaya kita jadi penghuni surgawi, bukanlah menjadi penghuni neraka. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, yang seiman sekasih sepadan, yang percaya kepada Yesus Kristus, berita firman Tuhan ini pada khususnya umat Kristen Nasrani dimanapun berada, dan yang percaya kepada Yesus Kristus, supaya penyertaan lawatan pertolongannya, kita selalu mengulurkan hati kepada Tuhan, supaya Tuhan mengulurkan tangannya menyelimuti kita selagi masih kita bernapas di bawah kolong langit dan di atas bumi, yang seturut rencana kehendak Dia sendiri bagi kita. Jauhi mendua hati datang kepada Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, ingat dalam kebenaran Tuhan. Mari belajar demi belajar menjauhi kejahatan. Sebab Roh Kudus ada di jiwa pemikiran kita dan tubuh kita. Karena tubuh kita lah baik daripada Allah, yang sesuai dengan firman perkataannya. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, berita firman Tuhan ini saya buat di channel YouTube. Saya pribadi tidak ada kepentingan pribadi, melainkan pentingnya kita bersama belajar dan belajar berbagi hikmat, supaya naungan Roh Kudus daripada Tuhan kita percayakan menaungi kita dalam kehidupan kita, melainkan memberkati kita saudara-saudariku. Mari belajar demi belajar penguasaan diri. Pada sore berbahagia ini, kita buat ini oleh karena seturut kehendak rencana Allah sendiri bagi kita semua. Ini perintah Dia menjelang hari-hari terakhir ini. Jangan lalai saudaraku. Jangan lalai oleh karena ada hawa nafsu keduniaan. Jangan lalai oleh karena dunia. Sekalipun harus kita jalani, sekalipun harus kita lintasi, sekalipun terkadang ada kita miliki, tapi mari belajar kepada Tuhan mengucap syukur. Mengucap syukur kepada Tuhan atas segala lawatan penyertaan tangan daripada Tuhan. Inilah firman Tuhan pada sore berbahagia ini kita buat. Saudara-saudariku, aku percaya dihikmatilah kita semua dan diberkati Tuhan. Dan barang siapa yang nonton video ini, aku memohon kepada saudara-saudariku, tolong di-share kepada sesama Kristen, di-like. Kalau bisa Anda terbuka hati Anda, di-subscribe saudara-saudariku, supaya semakin
channel ini semakin berjalan baik untuk kita semua. Saya tidak ada kepentingan pribadi, balik kepentingan bersama kita supaya penyertaan tangan Allah kita mampu nanti di hari kelak kemudian di dalam sidang penghakiman yang terakhir daripada Yesus Kristus. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, inilah sore berbahagia ini, mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di mana pada sore ini Tuhan kami belajar firman kebenaran Tuhan. Dan barang siapa yang nonton video ini Bapa, berkati mereka dan hikmati mereka, jamah mereka, nyatakan kehidupan-Mu, kuatkan mereka dan kuatkan kami semua. Apapun pergumulan penghujan kami hadapi, biarlah itu menjadi tekun kami kepada Tuhan, berseru di hadapan Tuhan dan mengadu kepada Tuhan, sebab Tuhan Allah yang bisa memberikan segala sesuatu. Bagimu tiada mustahil, Tuhan, tiada tidak mungkin segalanya. Kami berdoa dan belajar firman Tuhan. Jadilah kami pelaku firman Allah, sanggup melakukan di dalam hal prakteknya kepada Tuhan, atas naungan Roh Kudus daripada Tuhan, seturut rencana daripada Allah. Kami percaya dan berdoa, diberkatilah kami semua. Haleluya Roh Kudus, haleluya. Hanya di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami belajar firman-Mu. Haleluya, amin. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan pimpinlah daku, biarlah sinar-Mu menerangi kami, sebab ku tak dapat jalan sendiri, melewati lembah duka semu, jalanku gelap dan ngeri, Tuhanku perlu pertolongan-Mu, sebab kami ingin bersama-Mu Bapa. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan genggamlah kami, biarlah Roh Kudus-Mu yang sertai kami, sebab kami ingin bersama-Mu Tuhan, sebab kami ingin bersama-Mu Bapa. Haleluya, haleluya Roh Kudus, haleluya, haleluya Bapa yang baik, haleluya. Amin.